Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan takunu biha lillahi ridhaan wa lihaqqin nabiyyi adaan wa wafa'a. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini dengan karunia, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Majelis yang berkah, majelis yang kita harapkan bisa menjadi amal yang membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kita mendengar hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, untuk belajar tentang agama, hadir di majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Di dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat di taman-taman surga, mampir, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka dijawab, majalisul zikri, majalisul ilmi. Majelis ilmu. Jadi duduk di majelis ilmu itu berarti kita hadir di taman surga, memudahkan langkah kita menuju surga. Maka artinya menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu itu amal yang bisa memasukkan ke surga insyaallah. Jadi kita harus optimis ya dengan duduknya kita di majelis ilmu. Semoga ini amal bisa membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali ya pembacaan kita terhadap kitab Qawaid Qur'aniyah ya, kaidah-kaidah Quran ya dalam kehidupan ya, baik aspek yang terkait dengan kehidupan dunia kita maupun dengan ya jiwa kita. Sekarang kita akan masuk ke kaidah yang kelima. Jadi di kaidah yang kelima ini Syekh membawakan kaidah dari surat Thaha yang berbunyi wa qad khaba man iftara. Wa qad khaba man iftara. Sungguh akan kecewa dan sungguh akan sengsara orang-orang yang mengada-adakan kebohongan. Orang yang sengaja menimbulkan kedustaan. Ya, baik dia berbohong atas nama Allah. Nah, contoh, banyak orang yang menjual ayat-ayat Allah. Ya. Oh, ini halal. Halal, Allah menghalalkan. Ya, padahal dia nggak tahu sama sekali ada dalil yang menghalalkan. Pokoknya dia berbicara tentang agama tanpa ilmu. Berarti berbohong dengan membawa nama Allah. Kemudian ada juga orang yang berbohong mengada-adakan kebohongan atas nama Nabi. Ya, jadi menjandarkan sebuah ucapan kepada Nabi padahal Nabi nggak pernah mengucapkannya. Ini termasuk mengada-adakan kebohongan atas nama Nabi. Termasuk juga yang dimaksud dengan maniftara, orang yang mengada-adakan kebohongan, kedustaan di sini adalah sengaja berbohong untuk mencelakai orang lain. Ya, berbohong untuk memudaratkan orang lain ataupun untuk melindungi dirinya sendiri atau supaya orang lain bahagia dengan kebohongannya. Karena yang namanya bohong itu semuanya tercela. Ya. Nah, makanya Allah mengatakan wa qad khaba man iftara. Sungguh akan sengsara, sungguh akan kecewa orang yang mengada-adakan kedustaan, mengada-adakan kebohongan.
Ya. Saya mengatakan di sini, ja'at hadhil qa'idatu fi siyaqi qissati Musa ma'a Fir'auna wa sahratihi. Jadi kaidah ini konteksnya berbicara tentang kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun dan ahli sihirnya. Yang mana tatkala itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Fir'aun. Fir'aun berkata, qala mau'idukum yaumaz zinati wa an yuhsyaran nasu duhan. Ya. Hari pertemuan kita adalah ketika hari rayanya Fir'aun. Hari kebesarannya Fir'aun. Ketika semua orang berkumpul di waktu duha. Ya. Kemudian fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu tsumma ata. Fir'aun berpaling, kemudian dia berusaha untuk melakukan tipu daya yang sangat besar demi mengalahkan Musa. Ya. Qala lahu Musa. Kemudian Musa berkata kepada Fir'aun dan pengikutnya, wailakum la tabtaru 'ala Allahi kaziba. Celaka kalian wahai Fir'aun dan pengikutnya. Jangan kalian mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fayushitakum bi'adzabin, karena kedustaan yang kalian ada-adakan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan murka dengan menurunkan azabnya kepada kalian. Wa qad khaba man iftara, kata Musa, wa qad khaba man iftara. Sungguh akan kecewa dan sungguh akan sengsara orang yang mengada-adakan kedustaan, kebohongan, ya. Ini. Perhatikan di sini teman-teman sekalian. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya yang namanya dusta dan berbohong atas nama Allah itu adalah dosa besar yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, di antara bentuk berdusta atas nama Allah itu adalah berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama. Saya ulangi, berdusta atas nama Allah itu di antara bentuknya adalah berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama. Ya, jadi udah terlanjur diustadkan, udah terlanjur dikiaikan. Padahal nggak bisa apa-apa, kemudian sembarangan mengatakan ini halal, ini haram tanpa ilmu. Maka sejatinya orang ini berbicara tentang Allah, berbicara tentang hukum syariat Allah tanpa ilmu, dan itu termasuk dalam kategori kedustaan, kebohongan. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Siapa yang lebih besar kezalimannya? Artinya enggak ada orang yang lebih besar kezalimannya, lebih besar kesyirikannya kepada Allah daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Wa qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un. Dia mengatakan saya dapat wahyu, saya dapat wangsit begini begitu, padahal enggak ada. Ya. Dan dia mengatakan diturunkan kepada wahyu. Padahal enggak pernah ada wahyu yang turun kepadanya. Seperti nabi-nabi palsu yang mengklaim dirinya itu mendapatkan wahyu. Nah, ini. Maka orang ini termasuk pendusta, kezaliman yang paling besar. Jadi enggak ada nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad, enggak ada. Ya, karena akhirul anbiya, penutup para nabi itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kita sampaikan sama antum, teman-teman sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, putrinya Fatimah mengatakan wa abatah ila Jibril nan'ah. Wahai ayahanda, kami sampaikan kabar wafatmu kepada Jibril. Apakah Jibril tidak tahu Rasulullah wafat? Tahu. Maksudnya apa? Kalau Rasulullah telah wafat, Jibril tidak akan turun lagi ke bumi dengan membawa wahyu. Artinya bisa dia turun tapi tidak membawa wahyu. Maka kalau ada yang mengklaim dirinya dapat wahyu, pasti pendusta. Dan pendusta atas nama Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Kemudian juga ya disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya berbicara tentang Allah, berbicara tentang hukum Allah halal haram dalam syariat Allah tanpa ilmu, itu termasuk perkara haram yang paling besar. Jadi perkara haram yang paling besar. Jadi zina haram enggak? Haram.
Ya, mencuri haram. Lebih haram dari dosa-dosa tersebut berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu. Makanya jadi ustadz itu enggak main-main tanggung jawabnya. Jadi kiai ulama itu enggak main-main tanggung jawabnya. Maka mereka itu dinamakan aminullah fil ardi. Ya, orang yang mendapatkan kepercayaan Allah di atas muka bumi untuk menyampaikan hukum Allah. Kemudian kalau ada yang sampai berbicara halal haram tanpa dasar ilmu, masuk dalam ancaman ini, melakukan perkara haram yang paling besar. Ya. Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal bagya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, innama harrama rabbiyal fawahisha, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku itu adalah al-fawahish. Fawahish itu adalah perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan keji itu maksudnya seperti zina. Ya, kemudian ya LGBT, ya, dan yang semacamnya itu termasuk perbuatan keji, perbuatan yang menjijikkan. Baik yang nampak ataupun tersembunyi, itu haram, hukumnya dosa besar. Nah, seperti kita sebutkan tadi, zina, ya, kemudian LGBT dan semacam itu dosa besar. Wal isma itu apa? Dosa yang terkait dengan diri sendiri. Makanya dalam hadis ditanya Rasulullah, "Ma huwal ismu?" Apa itu al-ism wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Maha ka fi sadrik wa karihta an yattali alaihi nas." Apa yang mengganjal dalam dirimu dari sebuah amaliyah perbuatan, sedangkan kamu tidak ingin dilihat oleh orang lain ketika melakukan perbuatan tersebut. Artinya itu perbuatan tercela. Kalau perbuatan taat, ada nggak yang malu dilihat orang melakukan ketaatan? Enggak kan? Nah, tapi kalau melakukan kemaksiatan, dosa, malu nggak dilihat orang lain? Malu. Kalau nggak malu, maka itu ada yang masalah dengan imannya. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, kata Nabi. Semua umatku itu akan diampuni dosa-dosanya kalau dia istighfar, mohon maaf, kecuali orang-orang yang mujahirin, itu menampakkan maksiatnya, terang-terangan melakukan maksiat tanpa malu. Tanpa malu. Ya, orang sama Allah aja nggak malu. Ya, buktinya kalau melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, Allah tahu nggak? Allah tahu, dan dia nggak malu sama Allah. Ya, sekarang di depan manusia terang-terangan melakukan dosa. Ini namanya mujahirin. Ini paling jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ithmu, hati-hati. Kemudian wal baghya bi ghairil haq, ini dosa yang ketiga. Dari yang pertama kan fawahish. Kemudian yang kedua al-ithmu. Kemudian yang ketiga al baghya bi ghairil haq, zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain. Jadi zalim itu teman-teman bukan dosa yang remeh. Waspada. Ya. Nabi mengatakan az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan yang berlipat-lipat kelak pada hari kiamat. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan man akhaza ya man akhaza ardan li ahihi shibran ya zulman tuwiqahu sab'u ardin. Barang siapa yang merampas tanah saudaranya sejengkal secara zalim. Tuh, sejengkal secara zalim. Itu nanti akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Kuat nggak? Kuat nggak dikalungkan 7 lapis bumi ini? Ya. Gara-gara mengambil sejengkal. Jadi zalim itu bukan sesuatu yang bisa kita remehkan. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahu kalian siapa orang-orang bangkrut, orang-orang pailit? Para sahabat mengatakan, orang bangkrut, orang pailit menurut kami wahai Rasulullah yang nggak punya duit, nggak punya uang, itu orang bangkrut. Tapi Nabi mengatakan enggak, orang bangkrut yang sebenarnya adalah man jaa yaumal qiyamati bi shalatin wa siyamin wa zakatin wa hajj. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, zakatnya, hajinya, semua amal taatnya dibawa. Tapi dalam kehidupan dunia akhadha malah hada, pernah merampas harta orang, daraba hada, mukul orang, syatama haza, mencela orang, menghina orang secara zalim, safakadama haza, membunuh orang secara zalim. Maka orang-orang semacam ini, kata Nabi, uhida min hasanatih, pahalanya diambil untuk membayar kezalimannya. Ternyata nggak cukup.
Dosa orang yang dia zalimi dipindah kepada dirinya. Udah habis pahalanya, dosa orang yang dia zalimi dipindah. Kira-kira ada kebaikan yang tersisa? Nggak ada. Inilah failit, bangkrut dia. Maka tinggal keburukan yang ada dalam dirinya. Faturiha finnar, dilempar ke neraka jahanam. Ya, kita berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Jadi waspada, teman-teman. Al-baghyu bighairil haq. Zalim ini dosa yang sangat mengerikan. Kemudian wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ini dosa yang keempat. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang keempat. Kemudian dosa yang kelima wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini yang paling besar. Berbicara tentang Allah, tentang syariat Allah tanpa ilmu, halal haram tanpa ilmu. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ayat ini berbicara kepada kita tentang dosa besar, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi dosa besar itu ada tingkat-tingkatannya. Bukan dosa kecil ini teman-teman ya, dosa besar, tapi dari yang paling kecil. Nah, jadi zina itu masih ringan dibandingkan dengan kezaliman, ya. Kezaliman kepada manusia itu lebih ringan dibandingkan kezaliman kepada Allah. Itu berbuat syirik. Berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah dalam ibadah itu ternyata ada yang lebih besar darinya. Apa itu? Berbicara tentang hukum Allah tanpa ilmu. Kenapa lebih besar? Karena orang yang berbicara ini halal, ini haram tanpa ilmu, dia mensejajarkan dirinya dengan Allah. Yang menentukan halal haram siapa? Allah. Yang punya ya Allah kan, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian ketika dia berbicara ini halal haram dari kantongnya sendiri, dari akalnya sendiri, maka dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa dia lebih besar tadi. Jelas ya? Ini. Ya. Nah, makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhiba." Ya, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litabtaru 'ala Allahil kadhiba. Innal ladzina yabtaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Jangan kalian mengucapkan ya kedustaan dengan lisan kalian. Mengatakan ini halal, ini haram dengan lisan kalian, tapi dusta, tidak dibangun di atas ilmu. Kalian menyatakan ini halal, ini haram, kemudian disandarkan kepada Allah, maka itu kedustaan. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi kadziba. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah la yuflihun, tidak akan pernah beruntung. La yuflihun. Ya. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi kadziba la yuflihun. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah, mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, la yuflihun, tidak akan pernah beruntung dunia akhirat. Ya, dunia akhirat. Baik. Ya, jadi intinya kenapa saya panjang lebar membahas tentang kedustaan atas nama Allah? Ya, di sini karena untuk mengingatkan kita supaya tidak sembarangan berbicara dalam masalah agama. Ya, Al-Imam ya Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, itu ketika ditanya begitu banyak masalah fikih, mayoritasnya dia menjawab la adri, saya tidak tahu. Kenapa? Karena takut berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Lebih baik kita mengatakan tidak tahu daripada harus berbicara tanpa ilmu. Ya. Nah, kewajiban kita kalau nggak tahu apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli ilmu yang lebih tahu. Ya, jika kita tidak tahu, jangan kita berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan di sini, wa kullu man takallama fi syar'i bighairi ilmin fahuwa minal muftarina 'ala Allah. Setiap orang-orang yang berbicara dalam syariat tanpa ilmu maka termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Sawa'un fi babil asma'i was sifat, baik dalam masalah akidah asma' was sifat
Ya, ini penting. Ya. Dalam masalah asma wa sifat itu kita harus melandaskannya kepada dalil Al-Quran atau Sunnah Nabi. Nggak boleh kita memberikan nama untuk Allah dari kantong kita. Nggak boleh kita mensifati Allah dari kantong kita sendiri, dari pemikiran kita sendiri. Kenapa? Karena nama dan sifat Allah itu tauqifi. Harus ada dalilnya. Allah memberikan nama untuk dirinya sendiri dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah untuk dirinya. Allah pilih nama-nama tersebut untuk dirinya. Maka jangan kita berikan nama kepada Allah yang Allah tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Kalau kita menamakan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah menamakan dirinya, maka itu termasuk berdusta atas nama Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu adalah merupakan su'ul adab. Adab yang buruk, adab yang jelek kepada Allah. Ya. Jadi banyak orang-orang juga mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak layak. Contohnya, misalnya ngomongnya gini, Allah memiliki CCTV yang akan mengawasi, merekam. CCTV itu sempurna atau sesuatu yang kurang? Kurang. Karena hanya bisa merekam kalau mati listrik. Bisa nggak? Sedangkan ilmu Allah ada yang luput darinya? Nggak ada. Nggak ada yang luput dari ilmu Allah. Makanya jangan menganalogikan, mencontohkan Allah dengan sesuatu yang kurang. Menggambarkan Allah dengan sesuatu yang kurang itu termasuk adab yang buruk. Bahkan bisa termasuk kedustaan atas nama Allah. Nih. Waspada, ya. Yang termasuk ya juga yang berbahaya ini adalah ketika diingatkan, neraka itu panas, ntar saya yang jual es di sana. Nih, waspada. Ya. Baik. Kemudian au fi babil halali wal haram, atau yang berkaitan dengan bab halal dan haram, berbicara halal dan haram tanpa ilmu juga termasuk berdusta atas nama Allah. Atau berbicara tentang apapun dalam masalah agama yang tidak dibangun di atas ilmu, itu termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu dosa yang paling besar. Kemudian saya mengatakan wali ajli hadza kana katsirun minas salafi yatawarra'u an yajzima bi anna ma yufti bihi fa huwa hukmullah. Makanya para salaf, para pendahulu kita, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam kita, itu mereka ketika berfatwa enggak pernah berani memastikan apa yang mereka sampaikan itu hukum Allah. Enggak. Jadi mereka enggak berani mengatakan inilah hukum Allah ketika mereka berfatwa. Enggak. Tapi ini pendapat yang sampai kepada saya katanya. Enggak berani memastikan itu hukum Allah. Karena kalau dia mengatakan ini hukum Allah, maka bisa jatuh dalam ancaman berdusta atas nama Allah. Contoh misalnya, perhatikan contohnya di sini. Ya. Misalnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi dia punya sekretaris yang mencatat ya ucapannya. Nah, ketika dicatat dia mengatakan, sekretarisnya menulis, ini adalah hukum ya. Ini adalah hukum yang Amirul Mukminin Umar bin Khattab berhukum dengannya. Ini adalah hukum keputusan siapa? Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengatakan, la taqul hakadha. Jangan katakan ini. Tapi katakan hadza ma ra'a Umar. Ini pendapatnya Umar. Ya. Jadi jangan katakan ini pendapat yang diperlihatkan, yang diilhamkan kepada Umar oleh Allah. Jangan bilang itu. Tapi katakan inilah pendapat Umar sendiri. Bukan sesuatu yang diilhamkan oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau benar, maka itu taufik dari Allah. Kalau salah, maka itu bisa jadi dari Umar sendiri. Karena kalau dari Allah nggak mungkin salah, gitu kan. Sedangkan hukum manusia ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Maka jangan memastikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu pasti kebenaran dan hukum Allah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, makanya ahsan ya antum akhiri sebuah jawaban itu dengan wallahu
a'lam. Wallahu a'lam bis-shawab. Allah lebih tahu mana yang benar. Ini. Ya, ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, termasuk ya praktek dari kaidah ini yaitu berdusta atau mengadak-adakan kedustaan itu adalah membuat hadis-hadis palsu. Membuat hadis-hadis palsu. Banyak, Pak. Ya, banyak. Terutama orang-orang yang melegalkan ya untuk untuk membuat barang dagangannya laris itu kadang suka membuat hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu. Itu dari zaman ke zaman itu banyak orang-orang yang membuat hadis palsu untuk membuat barang dagangannya laris atau untuk membela kelompoknya. Kelompok, membela politiknya, membela mazhabnya, rela membuat hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi. Dan ini termasuk berdusta atas nama Nabi. Makanya dalam hadis disebutkan, man kadzaba alayya mu'tamidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, kata Nabi, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Jadi udah dipastikan di neraka kalau berdusta atas nama Nabi. Ya. Ini juga teguran sebenarnya, peringatan kepada para ustadz, para kiai juga ini supaya waspada. Ya, dalam menyampaikan hadis, jangan-jangan itu adalah hadis palsu. Ya, harus dipastikan dulu sebelum menyampaikan hadis keabsahannya, kesahihannya. Khawatir nanti termasuk dalam hadis tadi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, kemudian beliau akan membawakan kisah, ya, kisah bagaimana orang-orang yang berdusta dan mengadak-adakan kedustaan ini benar-benar akan merasakan kesengsaraan dan kekecewaan. Perhatikan kisah yang pertama, ya. Dalam kisah itu ada pelajaran yang penting, teman-teman. Tatkala Al-Mutawakkil ini adalah khalifah pada dinasti Abbasiyah. Jadi seorang khalifah ya pada masa kekuasaan Abbasiyah, namanya Al-Mutawakkil. Masuk menemuinya seorang ulama yang bernama Abdul Aziz Ibnu Yahya Al-Kinani. Ya. Dan berkata, wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, kata Abdul Aziz ini, tidak ada yang lebih mengherankan daripada perbuatan Al-Wasik. Al-Wasik ini saudaranya Al-Mutawakkil. Ya, saudaranya khalifah. Tidak ada yang lebih mengherankan, kata Abdul Aziz, daripada perbuatan Al-Wasik, saudaramu. Kenapa? Dia membunuh Ahmad bin Nasr. Ya, dia membunuh Ahmad bin Nasr. Ahmad bin Nasr ini seorang ulama yang mana dia lisannya nggak pernah berhenti dari membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Jadi Ahmad bin Nasr ini orang soleh, ahli ilmu, dibunuh oleh Al-Wasik. Ya, sampai dia dibunuh pun lisannya tetap membaca Al-Quran. Maka ketika mendengar ucapan Abdul Aziz Al-Kinani yang menyalahkan saudaranya, kita tabiat ya, kalau saudara kita disalahkan gitu kan, pasti mengganjal, kadang marah gitu kan. Jadi Al-Mutawakkil ini merasa tidak enak. Kenapa? Karena kehormatan saudaranya dipertaruhkan, disalahkan saudaranya di sini. Ya. Kemudian masuk kepadanya seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Malik Az-Ziyad. Ya. Orang kedua. Yang pertama tadi siapa? Abdul Aziz Al-Kinani. Ya. Abdul Aziz Al-Kinani ini jujur, dia menyatakan siapa Al-Wasik itu. Nah, yang kedua cari muka. Yang kedua yang masuk Muhammad bin Abdul Malik Az-Ziyad ini cari muka. Ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Al-Wasik? Ya. Wahai Abdul Malik, di hatiku ini ada yang mengganjal tentang terkait pembunuhan Ahmad bin Nasr. Menurut kamu bagaimana? Maka Abdul Malik ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya siap untuk dibakar oleh Allah di api neraka, katanya. Jika Al-Wasik membunuh siapa? Ahmad bin Nasr itu, ya, maksudnya tidaklah Al-Wasik membunuh Ahmad bin Nasr itu kecuali karena Ahmad bin Nasr telah kafir. Lihat, ya, dia berdusta. Realitanya apa? Ahmad bin Nasr itu ahli
Quran. Tapi untuk menyenangkan hati al-mutawakkil, dia berdusta. Saya siap dibakar di api neraka oleh Allah. Kenapa? Karena saya yakin, katanya, Al-Wathiq membunuh Ahmad bin Nasr karena Ahmad bin Nasr telah kafir. Kemudian masuk orang yang ketiga, namanya siapa? Harsamah. Ini ditanya, wahai Harsamah, di dalam hatiku ada yang mengganjal tentang kematian Ahmad bin Nasr. Maka dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya siap dipotong oleh Allah sejengkal-sejengkal, sedikit demi sedikit dipotong seluruh tubuh saya ini. Ya, saya siap karena saya yakin Al-Wathiq itu membunuh Ahmad bin Nasr karena Ahmad bin Nasr telah kafir, katanya. Ini dia cari muka, orang ketiga cari muka, menjilat. Kemudian yang ketiga masuk lagi Ahmad bin Abi Duat. Ini Ahmad bin Abi Duat ini semuanya pentolan orang sesat semua, yang tiga bawah ini. Kemudian sama ditanya tentang bagaimana pembunuhan Ahmad bin Nasr, dia mengatakan, saya siap ya dipukul oleh Allah dengan palu, gitu kan. Siap dipalu oleh Allah. Tidaklah Amirul Mukminin Al-Wathiq itu membunuh Ahmad bin Nasr kecuali Ahmad bin Nasr telah kafir. Lihat, ada tiga orang berdusta menyebut nama Allah, ya, berdusta. Maka Al-Mutawakkil mengatakan, amma Ziyad, benar-benar dibakar oleh api. Jadi Al-Mutawakkil sendiri yang membakarnya dengan api. Kedustaan itu akan membuat kecewaan, dia mau cari muka malah dibakar. Benar nggak? Tujuannya tadi berdusta itu untuk menyenangkan hati khalifah, tapi malah mendapatkan kebalikannya. Dibakar dengan api sesuai dengan keinginannya. Saya siap dibakar oleh Allah dengan api. Benar, dibakar oleh Al-Mutawakkil. Ya. Kemudian adapun Harsamah ini, dia lari. Ya. Kemudian berlindung di suku Khaza'ah. Tapi ada orang yang mengenalnya. Ada orang yang mengenalnya. Lalu orang ini berteriak, ya ma'syar Khaza'ah, wahai orang-orang Khaza'ah. Ini adalah orang yang membunuh Ahmad bin Nasr. Harsamah ini adalah orang yang punya andil pada pembunuhan Ahmad bin Nasr. Maka semua orang pun membunuhnya, memotongnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Kan dia mengatakan, saya siap dipotong-potong. Benar. Kemudian Ahmad bin Abi Duat. Yang terakhir, Ahmad bin Abi Duat itu ya, dia dipenjara. Ya, dia dipenjara, ya. Kemudian dicambuk. Ya, dicambuk. Artinya ada enggak keuntungan yang didapat dari kedustaannya? Enggak. Makanya Allah mengatakan, wa qad khaba man iftara. Yang didapati oleh orang berdusta apa? Kekecewaan. Dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan dari kedustaannya. Kemudian kesengsaraan pasti. Ya. Kebetulan Syekh yang menulis kitab nih, Syekh Umar Mukbil, ini samalah kayak kiai-kiai yang ada di Indonesia ini kan, kalau ada masalah banyak orang datang ke kiai, curhatnya ke kiai. Nah, begitupun banyak orang curhat kepadanya. Jadi dia memiliki banyak cerita, kasus-kasus aduan kepadanya. Di antaranya adalah tentang kisah kedua ini. Seorang wanita. Dia seorang dosen. Jadi ini wanita ini adalah dosen. Dan dia telah bercerai 2 kali. Ya, dosen bercerai dua kali. Kemudian setelah perceraiannya yang kedua tadi, dia memutuskan untuk menikah. Kenapa? Karena dia tertarik terhadap seorang laki-laki. Ya, ingin menjadi istrinya seorang laki-laki. Akhirnya dia berusaha untuk membuat makar. Yang mana laki-laki ini sebenarnya telah hidup bahagia, harmonis bersama istrinya dengan 5 anaknya. 5 anaknya. Cuman karena ingin menjadi istri laki-laki tersebut, ya dia membuat makar, membuat tipu daya dengan sepupunya. Sepupunya tertarik kepada istrinya laki-laki tersebut dan dia tertarik kepada laki-laki tersebut. Ketemulah 2 orang busuk, ya. 2 orang punya niat jelek, bikin makar. Mereka membuat isu
kalau istri dari laki-laki itu telah selingkuh, telah mengkhianati suaminya, maka terjadilah cekcok rumah tangganya. Akhirnya berujung kepada perceraian. Gara-gara gosip dan isu tersebut. Tadi yang rumah tangganya harmonis, bahagia dengan 5 anaknya bercerai-berai karena gosipnya. Maka setelah 1 tahun berlalu, perempuan yang korban gosip ini pun menikah lagi dengan laki-laki yang lebih kaya dan memiliki jabatan di pemerintahan. Ya, jadi lebih baik dapatnya. Sedangkan perempuan ini yang tukang gosip ini, ya, malah dia enggak terpenuhi keinginannya. Apa keinginannya tadi? Menikahi laki-laki tersebut. Enggak terpenuhi karena laki-laki itu nikah dengan perempuan lain. Sedangkan dia justru terkena penyakit kanker darah. Ya. Mana ada laki-laki yang mau menikahi perempuan sakit-sakitan? Ya, habis duitnya buat berobat gitu kan. Nah, jadi dia malah dapat apa? Penyakit kanker darah. Sedangkan sepupunya, anak bibinya, sepupunya yang temannya dia bikin makar tadi itu mati terbakar karena konslet listrik di apartemennya. Mati terbakar. Lihat. Kira-kira dia berdusta enggak untuk memudaratkan orang lain tadi? Berdusta. Iya, berdusta. Untuk memudaratkan orang lain, bikin gosip, bikin isu. Malah dia kecewa karena gosipnya. Bukan mendapatkan apa yang diinginkan, tapi malah terkena kanker dan yang satunya mati kebakaran. Makanya faqad khaba man iftara wa qad khaba man iftara. Sungguh akan kecewa dan sungguh akan sengsara orang yang berdusta. Contoh yang ketiga. Nah, ya, saya membawakan cerita yang ketiga. Ya. Jadi ada orang namanya Hamad. Ya, Hamad namanya. Mengatakan, dulu ketika saya masih sekolah SMA, ya, saya masih sekolah SMA, namanya anak SMA kan kadang suka ada cekcok sama temannya. Jadi saya itu memiliki permusuhan atau terjadi cekcok antara saya dengan salah seorang murid, yang mana murid ini adalah murid berprestasi katanya. Maka gara-gara cekcok itu saya memutuskan untuk menghancurkan masa depan anak yang berprestasi ini. Akhirnya saya ke sekolah pagi-pagi sekali ketika nggak ada orang, katanya saya udah di sekolah dan saya membawa ini narkoba. Katanya saya membawa narkoba. Ya. Jadi rokok ada unsur narkobanya. Itu ditaruh di dalam tas temannya yang berprestasi tadi. Dan dia nyuruh orang lain untuk ngelapor ke polisi kalau di sekolahnya itu ada yang mengedarkan narkoba. Akhirnya anak tadi pun ketangkap. Ya, karena ada bukti di dalam tasnya. Ya. Dan pada saat itu masa depan anak itu hancur. Ya, hancur. Tapi orang yang berbuat zalim ini, yang namanya Hamad ini, mengatakan mundu zalikal yaum. Ya, semenjak hari itu saya terus mendapatkan balasan dari kezaliman saya, katanya. Saya terus mendapatkan balasan dari kezaliman saya. 2 tahun yang lalu, dia menceritakan, 2 tahun yang lalu saya terkena musibah, yaitu apa? Tabrakan mobil. Itu membuat tangan saya putus. Membuat tangan saya putus katanya. Dan saya pergi ke siswa yang tadi, temannya tadi yang dia zalimi untuk minta maaf. Tapi apa katanya? Saya tidak akan memaafkan kamu. Karena kamu itu telah menjadikan nama baik saya tercoreng.
Keluarga saya mengkucilkan saya karena kamu. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Ya. Bahkan setiap malam, ya, saya berdoa keburukan untuk kamu. Lihat. Dan kita tahu teman-teman, dakwatul mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab, kata Nabi. Doa orang yang kita zalimi itu tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Langsung didengar oleh Allah doa orang yang kita zalimi. Sampai orang kafir pun kalau kita zalimi dia berdoa keburukan untuk kita, Allah dengar doa mereka. Allah dengar doa mereka. Makanya waspada. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, jangan sampai orang yang kita zalimi itu mendoakan keburukan untuk kita. Lihat. Karena didoakan keburukan, orang ini sengsara hidupnya. Ya, semenjak dia melakukan kezaliman itu, dia selalu mendapatkan buah dari kezalimannya, enggak pernah tenang hidupnya. Selalu menghadapi masalah. Ya. Jadi kalau kita ringkas, simpulkan, berdusta itu bukan hanya tentang Allah. Berdusta itu bukan hanya tentang Nabi. Berdusta untuk memudaratkan orang lain juga masuk dalam ayat ini. Jadi warna dari kedustaan itu banyak. Ya, banyak. Intinya yang namanya dusta itu membawa kepada keburukan. Dan keburukan itu akan kita rasakan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat akibat dari kedustaan. Maka waspada teman-teman ya. Lisan ini kalau nggak dijaga sumber dari malapetaka. Ya. Sumber dari malapetaka. Makanya menjaga lisan itu adalah bagian dari keimanan. Kita bisa mengukur iman kita itu dari mana, dari sejauh apa kita menjaga lisan. Makanya wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak tentang menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik. Kalau enggak bisa mengucapkan yang baik-baik, diam, enggak usah ngomong. Bahkan di riwayat yang lain, setiap pagi seluruh anggota badan kita ini mengingkari lisan, memberikan warning, peringatan kepada lisan. Apa katanya? Ya lisan, ittaqillah fina. Kata anggota badan ini, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah tentang kami. Innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami ini tergantung kamu, wahai lisan. Iza istaqamta istaqamna. Kalau kamu istiqomah, senantiasa mengucapkan yang baik-baik, maka kami pun akan istiqomah. Artinya taat itu punya hubungan erat dengan lisan. Kalau kamu melenceng, maka kami pun akan melenceng, katanya. Kami pun akan tersesat. Oleh karena itu sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin, iman seorang itu enggak akan baik hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya baik. Wala yastaqimu qalbuh, hatinya tidak akan baik hatta yastaqima lisan, sampai lisannya dulu lebih baik, yang baik. Ya. Karena dusta itu amalan lisan, maka lisan ini harus dijaga. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hal yakubun nas fi nari jahannam, ya, ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Tidak ada yang lebih banyak membuat orang diseret ke neraka jahanam dalam keadaan dihinakan oleh Allah kecuali lisan mereka. Ya. Makanya Rasulullah ketika berbicara tentang ketaatan, teman-teman, ya berbicara tentang sholat, ya, sholat itu adalah tiang agama, ya kan? Kemudian puncaknya adalah jihad fisabilillah. Lalu Nabi mengatakan, maukah saya kasih tahu hal yang bisa menguatkan ketaatan? Menguatkan ketaatan, jadi membuat istiqomah di atas ketaatan. Mau saya kasih tahu, kata Nabi. Para sahabat mengatakan, ya wahai Rasulullah, mau. Qub anka hada, jaga ini, kata Nabi. Jadi lisan itu kalau kita jaga itu bisa menjamin ketaatan. Tapi kalau dilepas, tidak dikontrol, maka itu akan membuat kita
gelincir. Waspada. Ya. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, mengatakan, di atas muka bumi ini tidak ada yang lebih pantas, lebih layak untuk dipenjara lama kecuali lisan. Itu lebih pantas, lebih layak untuk dipenjara lama. Karena seorang mukmin itu kalau berbicara harus berpikir 2 kali. Ya. Orang beriman itu kalau berbicara harus berpikir dua kali. Maksudnya apa? Kalau saya berbicara ini baik apa enggak, gitu kan? Kemudian kalau baik, maslahatnya besar atau tidak? 2 kali. Ya, karena enggak semua yang baik kalau diucapkan mendatangkan maslahat. Benar enggak? Saya mengucapkan subhanallah. Itu ucapan yang baik enggak? Baik. Misalnya ada orang ini lagi diprovokasi. Tadi kamu itu diomongin, digibah sama pulan-pulan. Kemudian saya Allahu Akbar, saya bilang. Ya, sengaja. Misalnya Mas Yuda nih lagi ngomong sama Mas Denny. Denny, tadi kamu itu digibah sama ini. Kemudian saya buat manas-manas. Allahu Akbar, subhanallah. Kira-kira baik enggak itu? Enggak. Ya. Enggak. Makanya enggak semua yang baik itu mendatangkan maslahat. Ada tempatnya. Oleh karena itu seorang mukmin itu harus berpikir 2 kali kalau ngomong. Manfaat atau tidak. Ya, baik atau tidak. Kalau baik manfaat atau tidak, maslahat atau tidak. Ya. Baik, barakallahu fikum. Maghrib jam berapa? 11.55. Baik. Baik, di sini kemudian dari kisah yang kita sebutkan tadi teman-teman tentang kisah wanita dosen wanita tadi, itu apa yang mendorong dia berdusta? Ada yang tahu? Apa yang mendorong dia berdusta? Hasad, dengki, benar nggak? Tamak, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini. Maka hati-hati dengan hasad dan tamak. Itu bisa membawa kita menuju apa? Perbuatan dusta tadi. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dimiliki orang lain walaupun harus berdusta. Ini. Tamak. Tamak itu berbahaya. Hasad itu berbahaya. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan sifat tamak? Ya. Bagaimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita 3 wasiat. Ya, yang pertama itu kalau sholat, kata Nabi, sholat seperti orang yang akan berpisah dengan. Ya, sholat seperti sholatnya orang yang terakhir kali sholat. Ya, gambarannya kayak gini teman-teman. Sekarang kalau antum ingin meninggalkan Bekasi, misalnya mau ke Jawa nggak akan balik, kira-kira ketika mengucapkan pamit sama teman-teman itu sikap dijaga nggak? Sikap dijaga, tutur katanya dijaga. Begitupun kalau kita anggap itu sholat terakhir, maka kita akan perbagus. Totalitas kita jalankan. Makanya kalau sholat itu, sholattah layaknya orang terakhir kali untuk sholat. Nah, seperti sholat orang yang akan berpisah. Ini wasiat Nabi supaya kita memperbagus sholat. Karena memperbagus sholat itu ya akan mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, ini wasiat Nabi, ini yang penting berkaitan dengan tamak ini. Merasa putus asalah kamu dari milik orang lain. Merasa putus asalah kamu dari milik orang lain. Kata Nabi, katanya apa? Maksudnya apa? Jangan pernah mengharapkan memiliki atau mendapatkan nikmat orang lain. Kenapa? Karena Allah telah memberikan jatah kepada kita. Jadi nggak perlu kita lirik nikmat orang lain. Allah telah membagi jatahnya kepada kita, membagi rezekinya kepada kita, maka cukup kita ridho dengan pemberian Allah. Itulah namanya qanaah. Karena sifat tamak itu ingin memiliki milik orang lain, itu akan membuat hati kita sakit. Sempit hati ini. Nggak pernah tenang, nggak pernah bahagia karena terus merasa kurang, kecewa karena orang lain punya, dia kok enggak, akhirnya kecewa hatinya.
Kira-kira bahagia nggak orang hidupnya kayak gitu? Lirik sono, ih, Fulan punya mobil, saya kok enggak. Dan sono, ih, iPhone-nya 14, kok saya cuman Xiaomi gitu kan. Kira-kira hatinya itu akan bahagia atau justru akan sakit, kecewa karena nggak memiliki seperti apa yang dimiliki orang lain. Itu tamak namanya. Dan bisa membawa ke hasad. Hasad itu bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Akhirnya entah dia rampok punya orang, dia curi punya orang karena hasad dengkinya tadi. Waspada teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga, hikmah yang kita bisa ambil dari kisah-kisah ini, kedustaan, kebohongan itu akan disertai dengan dosa-dosa lain. Ya. Jadi sesuai dengan kaidah dosa akan melahirkan dosa, maksiat akan melahirkan maksiat. Ya. Maksiat. Coba bayangkan. Berdusta itu akan membuat kita terus melahirkan dosa-dosa yang lain. Benar nggak? Coba. Jadi sekali berdusta nanti banyak dosa-dosa yang kan ditutupi. Jadi cari alasan berdusta lagi akhirnya gini, enggak bukan saya terus. Akhirnya dosa-dosa terus. Makanya ya kedustaan itu bisa jadi baridul kufri. Ya posnya kekufuran yang bisa membawa kepada kekufuran. Waspada. Ya. Dan yang terakhir itu jangan pernah bergaul berteman sama pembohong. Ya. Kalau Anda ingin selamat, jangan pernah bergaul berteman dengan para pembohong, pendusta. Lihatlah, itu si anaknya bibinya perempuan tadi. Gaulnya sama siapa? Karena perempuan tadi. Akhirnya pendusta itu akan membuat kita terseret dalam kedustaannya. Kita ikut berdusta dan celakanya kembali kepada kita. Ya. Lihat tadi, murid yang tadi yang membawa narkoba masukkan ke tas temannya, kemudian nyuruh temannya ngelapor ke polisi, sekongkol dua orang. Ya, kalau bergaul dengan pendusta kita juga akan terseret. Jadi kalau Anda ingin selamat, jauhi orang-orang yang suka bohong, jauhi orang-orang yang suka dusta. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sore ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan ba'da maghrib ya, persiapan salat maghrib. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.